Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aludin dengan NIM 24293033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi agar terstruktur dan efektif. Yang satu ada metode waterfall. Metode waterfall adalah model pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Menurut Wahid 2020, menjelaskan model waterfall merupakan salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Metode waterfall mempunyai kelebihan yaitu alur kerja jelas, terstruktur, mudah dipahami dan dikelola, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah pasti. Kekurangannya ada sulit melakukan perubahan di tengah proses jika ada kesalahan di awal berdampak ke tahap berikutnya, dan kurang fleksibel. Yang kedua ada metode prototype. Metode ini membuat model awal dari sistem untuk diuji oleh pengguna sebelum sistem final dikembangkan. Menurut Nugroho DKK 2022, metode prototype adalah metode pengembangan sistem dengan membuat model awal untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Ada kelebihannya yaitu memudahkan pengguna memahami sistem, mengurangi kesalahan kebutuhan, serta interaksi pengguna lebih aktif. Untuk kekurangannya ada membutuhkan waktu tambahan, bisa membuat pengguna terlalu fokus pada tampilan bukan fungsi, dan biaya bisa bertambah. Yang ketiga ada metode Agile. Metode Agile adalah pendekatan dan pengembangan sistem yang dilakukan secara iteratif dan fleksibel, dengan fokus pada kolaborasi tim dan perubahan kebutuhan. Menurut Summerville 2011, Agile merupakan metode pengembangan yang bersifat iteratif dan fleksibel. Untuk kelebihannya itu fleksibel terhadap perubahan, pengembangan lebih cepat, komunikasi tim lebih baik. Untuk kekurangannya ada membutuhkan tim yang solid dan berpengalaman, dokumentasi sering kurang lengkap, dan sulit diprediksi waktu dan biaya. Yang keempat ada metode spiral. Metode spiral menggabungkan konsep literasi dengan analisis risiko, di mana setiap tahap dilakukan berulang loop dengan evaluasi risiko. Menurut Sari DKK 2022, metode spiral adalah metode pengembangan sistem yang menggabungkan model waterfall dan prototype serta menekankan analisis risiko pada setiap tahap. Untuk kelebihannya ada fokus pada manajemen risiko, cocok untuk proyek besar dan kompleks, lebih fleksibel dibandingkan waterfall. Untuk kekurangannya ada kompleks, sulit diterapkan, membutuhkan biaya tinggi, tidak cocok untuk proyek kecil. Yang kelima ada metode RAD, Rapid Application Development. RAD adalah metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan dalam pembuatan aplikasi melalui penggunaan komponen yang bisa digunakan kembali. Menurut Kendali dan Kendal 2011, RAD adalah metode pengembangan yang menekankan kecepatan membuat sistem. Kelebihannya proses pengembangan cepat, menghemat waktu, dan cocok untuk proyek dengan waktu terbatas. Untuk kekurangannya ada membutuhkan tenaga ahli, tidak cocok untuk sistem besar, ketergantungan pada tools tertentu. Terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.